Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Asep Septiana Ali dengan NPM 123220037, teman Saya Dini Azara, NPM 123220023. Saya Sarul Anwar dengan NPM 123220024. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi persamaan diferensial biasa di mata kuliah praktikum metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Fahmi. Oke, kita saksikan. Oke, kita lanjut ke materi mengenai persamaan diferensial biasa. Yang pertama itu ada pengantar. Jadi, persamaan diferensial adalah persamaan yang mengandung satu atau lebih turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Tujuan utamanya menentukan fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Persamaan diferensial biasa atau PDB melibatkan turunan terhadap satu variabel bebas saja. Banyak digunakan dalam pemodelan sistem dinamis di berbagai bidang, yaitu ada 4. Yang pertama itu di bidang fisika, ada gerak benda, listrik, dinamis. Yang kedua itu ada di bidang biologi, yaitu pertumbuhan populasi. Yang ketiga itu ada bidang ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Yang terakhir itu poin keempat, yaitu ada bidang teknik. Di situ ada sistem kontrol. Selanjutnya, definisi dan notasi dasar. Persamaan diferensial biasa merupakan persamaan yang mengandung turunan terhadap satu variabel bebas. Di sini ada notasi umum, dy per dx sama dengan f x y orde 1. Terus ada d kuadrat y per dx kuadrat plus 3 dy per dx plus 2 dy sama dengan 0 orde yang kedua. Ada solusi umum, semua fungsi yx yang memenuhi PDB, dan solusi khususnya yaitu solusi dengan syarat awal atau syarat batas. Klasifikasi PDB yang pertama itu berdasarkan orde. Ada 2, yaitu orde yang pertama dy per dx sama dengan f x y. Orde yang kedua d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f x dy per dx y. Terus ada berdasarkan linearitas. Yang pertama ada linear, merupakan tidak ada fungsi atau turunan dipangkatkan atau dalam fungsi non-linear. Terus ada non-linear yang mengandung y kuadrat, sin y, dan lain-lain. Terus poin yang ketiga yaitu ada homogen versus non-homogen. Homogen merupakan semua suku yang mengandung y atau turunannya. Sedangkan non-homogen yaitu mengandung fungsi bebas, misalnya cos x. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh orde 1. Di sini dy per dx sama dengan x plus y. Yaitu tidak linear karena y tidak berdiri sendiri. Yang kedua ada contoh orde 2, d kuadrat y per dx kuadrat plus 4y sama dengan 0. Itu linear, homogen, solusi berbentuk osilasi harmonik. Selanjutnya ada interpretasi fisis. Turunan menyatakan laju perubahan. PDB merepresentasikan sistem yang berubah terhadap waktu atau ruang. Oke, next. Selanjutnya di sini ada metode penyelesaian orde 1, yaitu ada 4. Yang pertama ada pemisah variabel. Pisahkan x dan y di sisi berlawanan, integrasi. Yang kedua, integrasi langsung. Jika sudah dalam bentuk dy per dx sama dengan fx. Yang ketiga itu ada faktor integrasi untuk bentuk linear dy per dx plus pxy sama dengan qx. Yang keempat itu ada persamaan homogen dan Bernoulli. Substitusi v sama dengan y per x atau z sama dengan y 1 per n. Oke, selanjutnya di sini ada Ada contoh soal PDB orde 1.
Soalnya tuh, selesaikanlah persamaan diferensial berikut ini secara numerik menggunakan metode Ode 45 di MATLAB. Soalnya sendiri yaitu ada dy per dt sama dengan min 2y, y 0 sama dengan 5. Tentukan nilai pendekatan y, t pada interval waktu 0 kurang dari t kurang dari 5 dengan selang waktu 0,5. Baik, untuk hasilnya sendiri bisa dilihat di sini. Untuk codingan MATLAB-nya kita pakai OD45 dan untuk hasilnya itu ada di sebelah kanan. Baik, next. Soal yang kedua ada selesaikanlah persamaan diferensial orde 2 berikut ini secara numerik menggunakan metode ODE45 di MATLAB. Soalnya d pangkat 2 y per dt pangkat 2 ditambah 4 dy per dt ditambah 3y sama dengan 0, y 0 sama dengan 2, y aksen 0 sama dengan minus 1. Hitunglah nilai pendekatan yt dan y aksen t pada interval waktu 0 kurang dari t kurang dari 5 dengan selang waktu 0,5. Baik, next. Di sini juga sama untuk codingannya kita pakai kode ODE45 dan untuk hasilnya itu ada di sebelah kanan. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada aplikasi PDB di dunia nyata. Di bidang fisika ada gerak benda hukum Newton, osilasi pegas m d pangkat 2x per dt pangkat 2 ditambah kx sama dengan 0. Selanjutnya di bidang biologi ada pertumbuhan populasi eksponensial dy per dt sama dengan ky. Yang keempat ada model penyebaran penyakit atau SIR. Di bidang ekonomi ada model suku bunga dy per dt sama dengan A min BY. Di bidang teknik ada rangkaian listrik RLC, di mana L d pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah R dQ per dt ditambah Q per C sama dengan ET. Nah, jadi pada presentasi kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa PDB merupakan persamaan yang melibatkan turunan fungsi terhadap suatu variabel bebas. Dan orde 1 itu menjelaskan perubahan sederhana, seperti pertumbuhan atau peluruhan. Yang ketiga itu ada orde 2, menjelaskan tentang memodelkan sistem dengan perilaku osilasi dan peredaman. Yang keempat ada penyelesaian bisa secara analitik atau solusi ekstak atau numerik metode ODE45. Yang kelima dan yang terakhir ada PDB itu penting untuk memodelkan berbagai fenomena di sains dan teknik. Nah, baik, selanjutnya ada sesi pertanyaan. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi, mengenai persamaan diferensial biasa, boleh di komen langsung. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan ataupun belajar bersama di presentasi kali ini. Kami dari kelompok 4 berterima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan di presentasi kali ini. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.